Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pagi ini dalam anugerah dan kemurahan Tuhan kita boleh bangun pagi dan kita boleh mengawali hari yang baru bersama dengan Tuhan. Mari kita bersama-sama akan berdoa sebelum kita merenungkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk pagi ini kami boleh datang kepada Tuhan untuk bersama-sama merenungkan akan sebagian pada kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau boleh berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu, dan biarlah kami juga boleh diberikan kemampuan untuk melaksanakan kebenaran firman-Mu dalam keseharian hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati waktu ini, dan pakailah hamba-Mu dalam pelayanan pemberitaan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. So, sekali hari ini kita akan bersama-sama melihat satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-50. Kita akan baca dari ayat ke-4 sampai dengan ayat yang ke-11. Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 11. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dan dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang, ngengat akan memakan mereka. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Sesungguhnya kamu semua akan menyalakan api, dan yang memasang panah-panah api masuklah ke dalam nyala apimu dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Oleh karena tanganku lah hal itu akan terjadi atasmu. Kamu akan berbaring di tempat siksaan. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yesaya 50 ayat 4 sampai 11 ini merupakan salah satu dari 4 nyanyian hamba Tuhan yang dicatat dalam kitab Yesaya. 4 nyanyian hamba Tuhan itu dicatat dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai 4. 49 ayat 1 sampai 7, pasal 50 ayat 4 sampai 11, dan terakhir di dalam Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai pasal 53 ayat 12. Jadi perikop yang kita baca tadi adalah nyanyian hamba Tuhan yang ketiga. So, sekarang teks-teks khususnya nyanyian hamba Tuhan itu di dalam perjanjian baru merujuk kepada Yesus Kristus sebagai Sang Mesias itu. Dalam Yesaya pasal 54 sampai 11 memang tidak digunakan istilah hamba Tuhan, tetapi dipakai kata atau terminologi murid. Murid yang taat. Di sini Yesaya mengontraskan antara Israel yang gagal untuk menaati Allah, Yesaya pasal 50 ayat 1 sampai 3, sehingga mereka kemudian dibuang oleh Tuhan ke dalam pembuangan. Dan kemudian dikontraskan dengan hamba Tuhan, murid yang taat kepada Allah. Kalau saudara memperhatikan di bagian sebelumnya, di dalam Yesaya pasal 50 ayat 1 sampai 3, Tuhan Allah menegur Israel yang mengeluh dan mempersalahkan Tuhan atas penderitaan dan kesusahan yang mereka derita di dalam pembuangan. Padahal hukuman Tuhan atas mereka terjadi oleh karena mereka tidak mau taat mendengarkan suara Tuhan yang disampaikan melalui hamba-hambanya. Sedangkan mereka sendiri adalah orang-orang yang seharusnya kemudian diutus oleh Tuhan untuk melaksanakan kehendak Allah, tetapi mereka gagal menjalankan apa yang menjadi kehendak Allah itu. Namun hamba Tuhan dalam nyanyian hamba ini menjadi satu murid yang taat.
Kata-kata yang ia sampaikan berasal dari Tuhan sendiri. Karena Tuhan telah memberikan kepada murid itu lidah dan juga kata-kata yang diucapkan untuk memberikan semangat baru kepada mereka yang letih lesu. Terus sekalian, bagaimana perkataannya dapat memberi semangat baru kepada mereka yang letih lesu? Karena setiap pagi dia menyediakan telinganya untuk mendengar suara Tuhan. Tuhan mempertajam telinganya, pendengarannya untuk mendengar seperti seorang murid. Ia mengatakan apa yang telah dia dengar dari Tuhan, dan dia mengatakan kata-kata yang menguatkan, yang menghibur, dan memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Karena setiap pagi dia menyediakan waktunya untuk mendengar suara Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita dapat melihat hal ini dengan jelas di dalam diri Tuhan Yesus. Markus pasal 1 ayat 35 mengatakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Tuhan Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat sunyi untuk berdoa. Di sini kita melihat Tuhan Yesus mengutamakan satu relasi, satu persekutuan dengan Bapaknya setiap pagi. Sehingga kehidupan dan pelayanan daripada Tuhan Yesus dinyatakan melalui perkataan dan perbuatannya dapat menghibur, dapat menguatkan, dapat memberi semangat baru kepada mereka yang letih lesu. Itulah sebabnya dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28, Tuhan Yesus mengatakan, marilah datang kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana saya dan saudara? Apakah kata-kata yang kita ucapkan memberi semangat baru kepada mereka yang letih lesu dan berbeban berat? Bagaimana kita bisa mengatakan hal-hal yang memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu kalau kita tidak menyediakan telinga kita setiap hari untuk mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap orang yang mau mengatakan hal-hal yang membangun orang, yang memberikan semangat baru bagi mereka yang letih lesu, perlu juga menyediakan telinganya untuk mendengarkan kata-kata Tuhan. Sehingga perkataan yang dia ucapkan sungguh-sungguh ada kata-kata yang berasal dari Tuhan, yang dapat memberikan kekuatan, penghiburan bagi orang lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, namun hamba Tuhan dalam nyanyian hamba ini bukan saja menjadi murid yang kata-katanya dapat menghibur dan menguatkan orang lain, tapi dia juga adalah murid yang taat melaksanakan panggilan dari Tuhan. Kita bisa melihat, memperhatikan di dalam ayat 5 sampai ayat 9. Di situ dikatakan dia dengan taat kepada panggilan Tuhan dengan kerelaannya untuk menderita. Namun dalam penderitaannya dia tidak takut karena dia tahu bahwa dia menjalankan kehendak Allah. Dia sangat yakin bahwa Allah ada di pihaknya dan Tuhan akan menyatakan bahwa dia adalah benar. Di sini kita melihat baik Yesaya maupun Tuhan Yesus sendiri taat kepada panggilan Allah untuk memberitakan kebenaran. Meskipun untuk itu mereka harus menderita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita semua dipanggil untuk mengatakan kebenaran. Namun tidak semua orang dapat menerima kebenaran yang kita sampaikan. Tetapi asal kita tahu bahwa itulah yang Tuhan inginkan untuk kita sampaikan, maka kita tetap harus taat kepada Tuhan, setia kepada panggilannya, setia mengatakan kebenaran di dalam kasih. Meski karena itu kita bisa disalahpahami, mungkin kita diperlakukan dengan tidak baik dan sebagainya. Tetapi kita belajar untuk menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Tetapi nyanyian hamba ini kemudian ditutup dengan suatu seruan, ayat 10 sampai dengan 11. Seruan untuk mendengarkan suara dari hamba Tuhan itu. Barang siapa yang mendengarkan dan mengikuti akan apa yang disampaikan oleh suara hamba Tuhan itu, maka mereka akan melihat terang. Kita melihat dalam Yesaya pasal 49 ayat 6, demikian juga dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikut aku,
Dia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia memiliki terang hidup. Orang yang mendengarkan suara kebenaran itu akan datang kepada sang terang itu. Yesus adalah terang dunia. Orang yang percaya kepadanya tidak akan berjalan di dalam kegelapan karena dia memiliki terang di dalam kehidupannya. Kita pun juga adalah terang dunia. Kita dipanggil juga untuk mengatakan kebenaran. Kita untuk menyampaikan kata-kata yang membangun orang lain, membawa orang lain untuk datang kepada sang terang yang sejati itu. Dan ketika orang mendengarkan perkataan kita dan Roh Tuhan bekerja dalam hatinya, maka di dalam hatinya juga akan ada sukacita yang besar oleh karena mereka mendapatkan keselamatan yang dari Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita dipanggil untuk memberitakan kebenaran, untuk membawa orang datang kepada Kristus sang terang yang sejati itu. Biarlah saudara yang terkasih dalam Tuhan, kehidupan kita, baik perkataan kita maupun perbuatan kita, sungguh-sungguh menjadi satu berkat yang besar buat orang lain. Kata-kata yang kita sampaikan menghibur, menguatkan, bahkan juga untuk memberi semangat baru bagi orang yang letih lesu. Dan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan membawa orang untuk melihat kepada sang terang yang ajaib itu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman yang kami boleh dengarkan pada pagi ini. Tuhan, jadikanlah kami murid yang taat, murid yang menyedengkan telinga untuk selalu mendengar suara Tuhan. Sehingga perkataan-perkataan yang kami ucapkan, yang kami sampaikan dapat menguatkan, menghibur, dan juga memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Tuhan, pakailah hidup kami, pakailah perkataan-perkataan kami, pakailah perbuatan-perbuatan yang kami lakukan dalam hidup ini, membawa orang untuk datang kepada Engkau sendiri ya Tuhan, sebagai sang terang yang ajaib itu. Supaya ketika mereka percaya kepada Tuhan, hati mereka sungguh-sungguh diliputi dengan sukacita, karena Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat itu nyata dan ada dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan sepanjang hari ini perjalanan hidup kami. Pakailah kami untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pimpin dan sertai, berkati segala sesuatu yang kami lakukan. Biarlah kami lakukan semuanya itu untuk kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa.